Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas di hari yang mulia ini kecuali kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak hal, nikmat hidup, nikmat kesempatan, dan Allah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, sehingga hari ini kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Semoga setiap langkah kita menuju ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula ini adalah bukti bahwa iman kita kepada Allah semakin bertambah dan semakin baik. Dan semoga kita kelak semuanya ini akan dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Dan ketahuilah, jika hidup kita ini mau beruntung, mau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka contoh yang terbaik yang harus kita lakukan adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada saat di padang mahsyar, sehingga kita semuanya ini selamat dari siksa Allah, dan semuanya kita ini akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, Allah mengilhamkan pada seluruh manusia ini, pada setiap jiwa manusia itu dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah hujamkan ke dalam setiap manusia itu yang pertama adalah sifat fujur. Apa fujur itu? Sifat fujur itu sifat yang destruktif. Ada keinginan untuk sombong, ada keinginan untuk bakhil, ada keinginan untuk angkuh, ada keinginan untuk ingkar kepada Allah. Adalah sifat-sifat fujur. Kemudian Allah juga menghujamkan ke dalam diri manusia wa taqwaha, sifat takwa. Ada keinginan bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Itu semuanya ada di dalam diri ini. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sungguh amatlah rugi jika orang-orang itu mengotori jiwanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, sifat ini Allah tanamkan ke dalam kita, diri kita ini, dalam rangka untuk menguji setiap manusia. Mampukah manusia menjadi orang yang beriman lurus sampai akhir hidupnya, ataukah hidupnya itu akan berbelok sehingga dia menjadi orang yang kufur kepada Allah, sebagaimana yang Allah banyak ceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana Namrud, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun,
bagaimana orang-orang yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah adalah karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian yang berbahagia, karena itu bagaimana yang harus kita lakukan supaya kehanifan kita ini setiap hari lurus, setiap saat lurus. Maka yang terbaik bagi kita adalah yang pertama, hendaklah kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan hendaklah kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tingkatkan, harus kita kuatkan setiap saat. Karena di saat-saat tertentu pula iblis laknatullah akan senantiasa menggoda manusia, dan banyak pula cerita di dalam Al-Qur'an orang yang asalnya baik yang kemudian dia menjadi orang yang tidak baik dan menjadi orang yang su'ul khotimah di akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa pula kita harus beriman? Allah mengatakan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka kelak akan mendapatkan surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tentu semua itu adalah harapan bagi bagi seseorang, bagi setiap insan hamba yang ingin mengabdi kepada Allah dengan sungguhnya, dan mudah-mudahan itu semuanya bisa kita capai. Yang kedua adalah dengan beramal soleh. Bagaimanakah beramal soleh itu? Beramal soleh adalah amal yang standarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, penting bagi kita untuk mengkaji Al-Quran, penting bagi kita untuk mengkaji hadis, agar kita faham mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Sebagaimana Allah katakan, Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan, di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Dan Allah mengatakan Al-Qur'an itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Qur'an itu sebagai penjelas dari petunjuk itu. Wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Selama orang itu mau membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dengan benar, maka insya Allah dia akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak bisa kita mengatakan atau melakukan perbuatan itu berdasarkan feeling atau perasaan, tetapi harus berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Sama sekalian berbahagia, itulah amal soleh yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak ketika kita menghadap Allah, maka seluruh amalan-amalan kita ini akan dibuka oleh Allah, manakah perbuatan kita yang baik dan manakah perbuatan kita yang buruk itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa mengkaji, memahami Al-Quran, sehingga antara perbuatan dan ucapan kita ini sama seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang hanif atau lurus adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang Allah berikan kepada kita ini, maka syukur menjadi ujung yang terbaik. Sebab orang yang tidak bersyukur akan menjadikan dia ingkar. Betapapun banyak nikmat yang dia sudah peroleh, selama dia tidak mensyukuri nikmat Allah, maka akan jauh dia akan dari hidayah dari Allah. Tetapi selama dia bersyukur walaupun itu sedikit, yakinlah bahwa Allah memberikan jalan terbaik bagi kita ini. Kadang-kadang kita ini berpikir begini, ya Allah, kenapa pendapatan kita kecil? Mengapa pendapatan kita ini tidak begitu cukup? Padahal saya sudah berdoa setiap saat. Yakinlah bahwa Allah itu memberikan sesuatu berdasarkan kemampuan dan kebutuhan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sebuah atau seseorang kecuali dengan kemampuannya.
Artinya kalau Allah memberikan kita itu rezeki sedikit, itu sebenarnya Allah memberikan keuntungan yang luar biasa kepada kita ini. Tetapi andaikan Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita ini, sebenarnya Allah juga memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Maka yang terbaik bagi kita ini adalah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa lurus, bisa beriman dan bertakwa, beramal soleh, dan mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir khutbah yang kedua ini, kami menghimbau kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Hari ini kita sudah mulai mengadakan pembangunan masjid, perluasan masjid, supaya kita semuanya ini bisa tertampung, karena selama ini tidak tertampung dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Semoga amal jamaah sekalian dicatat oleh Allah sebagai sedekah jariyah yang akan mengalir setiap saat walaupun kita sudah tiada. Dan mudah-mudahan pula senantiasa Allah memberikan kelapan rezeki sedikit atau banyak dan mampu kita infakkan walaupun toh misalnya tidak banyak. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan hidup kita, Allah berikan petunjuk kepada kita, Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang terbaik, dan Allah memberikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.